hariku cerahku, matahari bersinar. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru yakin anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat. Walaupun di masa pandemi ini kita masih belajar dari rumah, tapi anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya. Jaga kesehatan dan juga tetap melakukan 3M. Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Perkenalkan, Ibu Guru adalah Ibu Teresya Nainggolan dari SD Swasta Mutiara Bali G. Hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 3, aku gemar menggambar. Tapi anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan juga minta perlindungan Tuhan agar kita selalu dilindungi dan juga diberi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengenal benda-benda di sekitar sesuai dengan bentuknya. Yang kedua, mengenal teknik menggambar kolase. Dan yang ketiga, mengetahui bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Wah, ada bola. Siapa di sini yang suka main bola? Ibu guru juga suka loh main bola. Hari ini kita akan mengenal 4 bentuk dari benda. Apa saja bentuknya anak-anak? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah bentuk balok. Bagaimana bentuknya? Ini dia. Nah, anak-anak, benda berbentuk balok seperti ini. Ciri-cirinya adalah memiliki 6 sisi. Kita hitung bersama-sama ya. Sisi depan 1, sisi belakang 2, sisi atas 3, sisi bawah 4, sisi samping kanan 5, dan juga sisi samping kiri 6. Ciri berikutnya, sisi depan bentuk dan ukurannya sama dengan sisi belakang. Nah, dapat kamu lihat dengan jelas kan anak-anak? Lalu, sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi samping kanan sama dengan sisi samping kiri. Ini dinamakan balok. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di sekelilingmu. Benda apa ya kira-kira yang bentuknya seperti balok? Benar sekali. Contohnya adalah lemari, kulkas, kotak pasta gigi, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Bentuk benda yang kedua adalah kubus. Bentuk kubus seperti ini ya anak-anak. Nah, kubus dan balok memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Tapi perbedaannya apa ya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, anak-anak, balok dan juga kubus sama-sama memiliki 6 sisi. Mari kita hitung bersama-sama sisi kubus berikut ini. Sisi depan 1, sisi belakang 2, sisi atas 3, sisi bawah 4, sisi samping kanan 5, dan sisi samping kiri 6. Jumlah sisinya ada 6. Nah, letak perbedaannya pada kubus, ke-6 sisinya tersebut ukuran dan bentuknya sama. Atau sisi depan sama bentuk dan ukurannya dengan sisi belakang. Sama dengan sisi atas, sama dengan sisi bawah, sama dengan sisi samping kanan, dan sama dengan sisi samping kiri. Itu adalah ciri-ciri benda yang berbentuk kubus. Sekarang coba perhatikan kembali di sekeliling kamu. Kira-kira apa ya benda yang berbentuk kubus? Tepat sekali. Contohnya adalah dadu. Sekarang bentuk benda yang ketiga, yaitu tabung. Bentuk tabung seperti ini ya anak-anak. Ciri-ciri tabung yaitu memiliki tutup dan juga alas. Bagian atas disebut tutup, bagian bawah disebut alas. Tutup dan alasnya memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk lingkaran. Ini ya anak-anak.
tutupnya berbentuk lingkaran dan juga alasnya berbentuk lingkaran. Lalu tabung memiliki satu selimut. Ini yang dinamakan selimut. Sekarang coba perhatikan di sekitar kamu. Benda apa ya yang bentuknya seperti tabung? Aha, kamu benar. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah celengan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya benda yang berbentuk tabung. Bentuk benda yang keempat adalah benar, bola. Nah, anak-anak, bola memiliki ciri-ciri hanya mempunyai satu sisi. Yang manakah bagian sisinya? Ini semua dinamakan sisi pada bola. Jadi sisinya hanya satu saja. Coba perhatikan di sekitar kamu, benda apa ya yang berbentuk bola? Tepat sekali, kelereng. Anak-anak, supaya kamu dapat mengingat 4 bentuk benda dengan baik, Ibu Guru punya lagunya loh. Mari kita bernyanyi bersama Ibu Guru. Bentuk benda ada 4, balok, kubus, yang kotak. Ada juga bentuk tabung yang terakhirnya bola. Bentuk balok sisi depan, sisi belakangnya sama. Bentuk kubus 6 sisi yang ukurannya sama. Bentuk tabung tutup atas, alas bawah lingkaran. Sisi bola hanya satu, main bola ku suka. Bagaimana? Sudah bisa anak-anak? Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yang semangat ya bernyanyinya. Bentuk benda ada 4, balok, kubus, yang kotak. Ada juga bentuk tabung yang terakhirnya bola. Bentuk balok sisi depan, sisi belakangnya sama. Bentuk kubus 6 sisi yang ukurannya sama. Bentuk tabung tutup atas, alas bawah lingkaran. Sisi bola hanya satu, main bola ku suka. Hebat! Setelah kita mengetahui 4 bentuk benda di sekitar kita, selanjutnya kita akan menggambar. Yeay! Hari ini kita akan menggambar kolase. Apa ya menggambar kolase? Menggambar kolase adalah menggambar dengan teknik menempelkan bahan-bahan tertentu. Menempelkan bahan tertentu? Iya, kita dapat menempelkan 2 jenis bahan, yaitu bahan alami dan juga bahan buatan. Bahan alami adalah bahan yang berasal dari alam kita, seperti biji-bijian. Contohnya, biji kacang, biji jagung, beras, dan lain-lain. Selain itu, juga termasuk daun kering dan juga cangkang telur. Lalu, bahan buatan contohnya adalah kertas, kemudian pecahan kaca, keramik, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menggambar kolase. Gambar apa ya yang akan kita buat? Kita akan menggambar ulat. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, benda berbentuk tabung. Kalau di rumah anak-anak boleh menggunakan kaleng susu berukuran kecil. Selanjutnya pensil, spidol, gunting, lem sebagai perekat, dan yang terakhir adalah kertas HVS maupun buku gambar. Lalu bagaimana langkah-langkahnya Ibu Guru? Mau tahu? Yuk ikutin Ibu Guru, kita akan menggambar kolase. Nah anak-anak, langkah pertama kita akan membuat pola gambar ulat menggunakan benda berbentuk tabung seperti kaleng susu. Kita akan menggunakan teknik
teknik mencetak. Yang pertama, kita akan mencetak bagian alas dari kaleng susu yang bentuknya lingkaran. Nah, kita akan mencetak bagian kepalanya terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah lingkaran pertama untuk bagian kepalanya. Selanjutnya kita akan menggambar lingkaran kedua sebagai bagian dari badannya. Tapi posisinya agak ke bawah ya anak-anak, karena yang kita gambar adalah badannya. Ini lingkaran kedua. Selanjutnya kita gambarkan lingkaran ketiga. Untuk membuat badannya, ini sejajar ya dengan lingkaran yang kedua. Berikutnya, lingkaran yang keempat. Dan yang terakhir adalah lingkaran yang kelima. Oke, sekarang pola badan ulat sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggambar matanya. Lalu kita gambar antenanya. Ulat memiliki sepasang antena ya anak-anak. Berikutnya kita akan menggambar kakinya. Oke, sekarang pola dari gambar ulat sudah selesai. Selanjutnya kita akan menebalkan pola gambar ini menggunakan spidol ya. Kita gambarkan seluruh bagian tubuhnya. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat potongan-potongan kertas yang akan ditempelkan pada pola gambar atau pola badan ulat.
Selanjutnya, kita akan membuat potongan-potongan kertas sebagai bahan yang akan kita tempelkan. Di sini Ibu Guru menggunakan kertas berwarna kuning dan merah ya. Mari kita mulai menggunting kertas-kertas tersebut. Oke anak-anak, sekarang potongan kertasnya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan menempelkan potongan-potongan kertas ini pada pola gambar yang sudah kita gambar. Mari langsung saja kita tempelkan bersama-sama. Nah, kita tempelkan untuk bagian badannya terlebih dahulu ya. Bagian badannya Ibu Guru akan menempelkan kertas origami berwarna kuning. Terlebih dahulu Ibu Guru akan mengoleskan lem pada salah satu bagian badannya. Seperti ini anak-anak. Setelah kita tempelkan lemnya, lalu kita mulai menempelkan satu persatu potongan-potongan kertas berwarna kuning. Nah, ketika kita menempelkan, ingat ya anak-anak, tidak boleh keluar dari garis yang sudah kita tebalkan tadi, supaya gambarnya menjadi rapi. Kita mulai menempelkan ya.
Selesai satu bagian dari gambar ulat tadi, kita lanjutkan untuk bagian badannya yang lain. Yang terakhir, kita akan membuat antenanya. Jadi deh, sekarang gambar kolase ulat kita sudah jadi. Bagaimana anak-anak? Apakah gambarnya menarik? Bagus tidak? Bagus kan? Nah, anak-anak dapat mencobanya di rumah ya. Boleh menggunakan bahan buatan seperti kertas, boleh menggunakan biji-bijian seperti beras, biji jagung, biji kacang hijau, dan biji-biji lainnya. Nah, anak-anak, ibu guru sudah selesai menunjukkan cara membuat gambar kolase. Kamu bisa juga loh membuatnya di rumah bersama anggota keluarga lainnya, seperti ayah, ibu, kakak, maupun adik. Nah, anak-anak, betapa menyenangkannya jika kita membuatnya dengan bekerja sama. Apa sih itu yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kerjasama itu memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat kerjasama yang pertama adalah membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Bayangkan, jika kamu membuat gambar kolase sendiri, pasti lebih berat rasanya dibandingkan dibantu oleh 3 anggota keluarga lainnya. Lalu yang kedua manfaatnya adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Jika kamu mengerjakannya dalam seorang diri membutuhkan waktu 2 jam, maka jika dibantu oleh anggota keluarga lainnya dapat menghemat waktu. Bisa saja dilakukan dalam waktu 1,5 jam ataupun 1 jam. Serta manfaat yang ketiga adalah dapat mempererat tali persaudaraan. Kita semakin kompak dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dan dengan kakak kita. Sama seperti lidi. Ketika kita menggunakan 1 batang lidi untuk membersihkan halaman, pasti terasa sangat berat dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara jika kita memiliki banyak batang lidi lalu kita satukan, maka pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai dan juga lebih ringan. Nah, itulah ilustrasi tentang pentingnya bekerja sama. Apa saja sih kegiatan yang dapat kita lakukan dengan bekerja sama di rumah kita? Banyak sekali. Misalnya, membersihkan halaman rumah, membuat kandang ayam, atau mengecat rumah. Itu dapat kita lakukan dengan bekerja sama. Nah, ketika bekerja sama, kita boleh membagi tugas sesuai dengan yang mampu dilakukannya. Sekarang kita akan membahas soal-soal ya. Soal nomor 1, benda yang memiliki 6 sisi yang ukuran dan bentuknya sama adalah A. balok, B. tabung, ataukah C. kubus. Jadi diingat anak-anak bahwa benda yang memiliki 6 sisi, ukuran dan bentuknya sama adalah kubus. Jawaban yang tepat adalah C. kubus. Soal nomor 2. Tutup dan alas tabung berbentuk A. segi 4, B.
lingkaran, ataukah C, segitiga? Yang mana ya anak-anak jawabannya? Ya, kamu benar. Jawabannya adalah B, lingkaran. Tutup dan alas tabung berbentuk lingkaran. Nomor 3. Manfaat kerjasama adalah A, pekerjaan terasa berat, B, pekerjaan cepat selesai, ataukah C, menimbulkan pertengkaran? Yang mana ya anak-anak manfaat kerjasama? Ya, kamu benar lagi. Manfaatnya adalah B, pekerjaan cepat selesai. Soal nomor 4, alat yang digunakan untuk memotong kertas menjadi potongan kecil adalah apakah A, pensil, B, lem, ataukah C, gunting? Yang mana ya? Ya, benar. Alat yang digunakan untuk memotong kertas adalah gunting. Maka jawabannya adalah C, gunting. Soal yang terakhir. Contoh bahan alami yang dapat digunakan untuk membuat gambar kolase adalah apakah A, potongan kertas, B, pecahan kaca, atau C, daun kering? Pasti anak-anak masih ingat kan? Bahan untuk membuat kolase ada dua, bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami adalah yang berasal dari alam. Yang mana ya? Benar sekali, jawabannya adalah C, daun kering. Baiklah anak-anak, mari kita ulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, kita sudah mengenal 4 bentuk benda. Yang pertama adalah balok, kubus, tabung, dan juga bola. Kemudian yang kedua, kita sudah dapat mengetahui menggambar dengan cara kolase, yaitu menggambar dengan menempelkan bahan tertentu. Serta yang ketiga, kita dapat menyebutkan contoh kerjasama di dalam lingkungan rumah kita, serta manfaat yang kita dapatkan jika kita bekerja sama. Oke anak-anak, sekian dulu materi Ibu Guru hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.